dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Shalom teman-teman, gimana kabar hari ini? Baik kan? Nah, anak Tuhan masa gak baik sih kabarnya? Pasti baik dong, kan pasti karena ada berkat Yesus. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke renungan hari ini, mari kita berdoa untuk supaya kita dirancang oleh Tuhan dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami sudah berkumpul pada hari ini Tuhan, untuk mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Semoga dalam firman ini bermanfaat bagi kami Tuhan. Berkatilah firman Tuhan dari awal pertengahan akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, untuk ayat kitab yang kita ambil hari ini itu ada pada Amsal 25 pasal 28. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Di sini bertuliskan, orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya adalah tembok kota yang roboh temboknya. Di sini ada kata pengendalikan diri. Nah, teman-teman, mengendalikan diri itu adalah seperti banting pertahanan hidup kita. Bila kita tidak bisa mengendalikan diri kita, itu bisa saja musuh masuk ke dalam hati kita dan merusaknya. Sehingga apa yang dalam diri kita itu bakal rusak. Padahal teman-teman, kita sendiri, apapun yang kita keluar dari kita itu dalam diri kita sendiri. Nah, bila sudah musuh rusak dalam hati dan merusaknya, itu bakal hancur. Jadi buah-buah yang kita keluarkan dari diri kita gak matang. Teman-teman juga mengendalikan diri itu juga sangat penting untuk hidup kita. Karena kenapa? Tanpa kita mengendalikan diri kita akan terjatuh dalam hal-hal yang buruk. Seperti contoh, kalau kita tidak bisa mengendalikan kita, itu tuh dampaknya itu selalu buruk teman-teman. Selalu bikin kita yang kena dampaknya. Gak cuma kita doang, orang lain. Bahkan orang-orang yang tidak sangkut pautnya dengan kita itu bisa kena. Karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Kenapa bisa? Karena mengendalikan diri kita tuh, kita mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan hal itu, hal ini. Kita membatasi diri kita teman-teman. Kalau misalkan teman-teman gak bisa, itu seperti contoh ya, aku ambil contoh pada Hawa. Hawa itu kan melakukan dosa, memakan buah pengenalan baik dan jahat. Itu dikarenakan kenapa? Hawa tidak bisa menguasai dirinya untuk tidak memakan buah itu. Hatinya sudah terganggu atau sudah kemakan oleh iblis yang membisikkannya untuk Hawa, ayo makan buah ini. Tapi karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya, ia pun terjatuh dalam dosa. Nah, gak cuma itu, kita sebagai manusia biasa itu juga masih sering teman-teman gak mengendalikan diri kita. Kita butuh kesadaran yang sangat penuh untuk tidak melakukan namanya ya lepas kendali. Seperti kalau misalkan teman-teman mengendalikan diri untuk tidak berkata kasar. Nah, tapi masih banyak sekali, bahkan anak-anak kecil sekarang tidak bisa mengendalikan diri mereka untuk tidak berkata kasar. Banyak sekali anak-anak yang suka kayak berkata ya begitu, begini. Bahkan kalau misalkan suami istri, banyak suami istri yang cerai karena mereka tidak bisa menahan diri mereka untuk tidak menyakiti satu sama lain. Kalau misalkan juga teman-teman, untuk menyerahkan diri kita, itu harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan, merelakan atau berserah diri pada Tuhan. Karena kita tahu kan, kalau kita melakukan apapun sama Tuhan, itu percuma, gak bakal ada hasilnya. Makanya itu, untuk melakukan hal itu, kita perlu namanya dekat dengan Tuhan. Juga kalau misalkan kita tidak bisa mengendalikan diri kita lagi nih, kita menjadi malas, itu juga berdampak sama Tuhan loh. Karena gitu, kita akan semakin menjauh dengan Tuhan. Kita menjadi malas untuk berdoa, malas menjadi ke gereja, kita akan menjadi malas untuk menyembah Tuhan. Itu gak baik teman-teman. Karena maksud teman-teman mau sih jauh dari Tuhan. Aku pingin teman-teman itu bisa mendirikan diri teman-teman untuk bisa berdampak baik lah untuk orang lain. Seperti kayak tadi, kalau misalkan teman-teman menjadi malas, contoh menjadi ketua organisasi. Kalau teman-teman malas, itu juga berdampak sama teman-teman organisasi kalian itu. Nah, Tuhan sama sekali tidak suka untuk hal itu. Tuhan mau kita bisa mengendalikan diri kita dari iblis-iblis yang mencoba untuk membusukkan hati kita untuk menggoda kita untuk melakukan dosa. Banyak sekali manusia yang telah
terluput dari dosa karena tidak bisa menyalahkan diri mereka. Seperti kalau teman-teman tahu, saya dulu itu juga tidak bisa menyalahkan rasa malas saya. Jadi begitu banyak tugas yang saya tidak kerjakan pada saat SMP dulu. Dan hasil, ya, yang kena juga ibu saya. Ibu saya dipanggil orang tua, dan jadinya, ya begitu. Itu juga namanya nggak kena non-pengenalan doang. Jadi, selain saya menjadi tergesa-gesa mengerjakan dan untuk nilai saya berkurang, ya, itu juga sangat berdampak bagi orang sekitar. Karena orang tahu kok kamu jadi malas gini gitu. Jadi aku pengen teman-teman bisa mengandalkan dari teman-teman untuk orang lain, untuk diri sendiri, untuk orang sekitar, dan untuk Tuhan. Jadi teman-teman, dari renungan hari ini aku pengen teman-teman bisa banget mengandalkan diri teman-teman. Karena apa? Ya, seperti aku bilang tadi, itu bermanfaat untuk semuanya, bagus untuk semuanya. Nah, karena untuk menutup firman hari ini Tuhan, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami sudah menjadi di akhir Tuhan. Semoga sebagian dari firman-Mu Tuhan kita dapat terus happy dengan dalam Tuhan. Dan berkatilah orang-orang sekitar juga dan teman-teman Tuhan untuk bisa mengendalikan diri mereka. Karena mengendalikan diri mereka itu juga sangatlah penting. Karena untuk bisa mengendalikan diri kita Tuhan, kita juga bisa menjadi dekat dengan Engkau. Berkatilah Tuhan juga untuk orang-orang sekitar atau guru-guru kami mungkin Tuhan yang tidak bisa mengenal diri mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.